Di separuh lain planet ini, terputus oleh dua samudera raksasa, sebuah drama manusia yang sepenuhnya independen sedang berlangsung. Selama ribuan tahun, sementara peradaban-peradaban di dunia lama, Mesir, Mesopotamia, India, dan Tiongkok, saling berbenturan, berdagang dan bertukar ide, sebuah dunia lain tumbuh dalam isolasi yang megah. Ini adalah sebuah laboratorium peradaban yang unik, sebuah panggung yang dibangun oleh para dewa yang berbeda dengan aturan yang sama sekali baru. Ini adalah Mesoamerika. Istilah ini bukan sekadar penanda geografis. Mesoamerika adalah sebuah dunia budaya. Ia membentang dari Meksiko tengah hari ini, melintasi Guatemala dan Belize, hingga ke Honduras dan El Salvador. Ini adalah sebuah wilayah yang terikat bukan oleh satu kekaisaran atau bahasa, tetapi oleh seperangkat ide yang sama. Dewa-dewa yang serupa, kalender yang saling terkait, dan sebuah permainan ritual yang dimainkan dengan bola karet padat. Ini adalah dunia yang menciptakan tulisannya sendiri, konsep angka nolnya sendiri, dan arsitektur piramida-piramidanya sendiri, tanpa satupun kontak dengan seluruh umat manusia di seberang lautan. Untuk memahami peradaban yang akan lahir di sini, Olmec, Maya, Zapotec, dan akhirnya Aztec, kita harus terlebih dahulu memahami panggung dramatis tempat mereka tampil. Geografi Mesoamerika bukanlah latar belakang yang pasif. Ia adalah kekuatan yang aktif, penuh kekerasan, dan sangat menuntut. Bayangkan sebuah tanah yang terjepit di antara dua lautan, sebuah jembatan darat yang berdenyut dengan kekuatan geologis. Tulang punggung wilayah ini adalah sabuk gunung berapi yang dikenal sebagai cincin api. Ini adalah highlands atau dataran tinggi, sebuah lanskap yang kering, terjal, dan menantang, di mana puncak-puncak gunung yang tertutup salju mengawasi lembah-lembah subur di bawahnya. Disinilah batu-batu paling berharga, batu obsidian yang tajam seperti kaca dan batu basal yang keras untuk pahatan ditempah dalam perut bumi. Namun, jika kita menuruni lereng-lereng curam ini ke arah Teluk Meksiko atau Samudra Pasifik, panggung itu berubah total. Kita memasuki lowlands atau dataran rendah. Ini adalah dunia yang diselimuti oleh hutan tropis yang lebat, beruap, dan tak kenal ampun. Ini adalah dunia rawa-rawa yang luas, kelembapan yang menyengat, dan curah hujan musiman yang bisa mengubah lanskap dari kering menjadi banjir dalam semalam. Secara intuitif, ini adalah tempat terakhir di bumi yang akan Anda pilih untuk membangun sebuah peradaban besar. Justru disinilah, di dataran rendah tropis yang paling tidak ramah, keajaiban pertama terjadi. Di panggung yang ekstrim ini, 3 elemen kunci muncul yang tidak hanya menopang kehidupan, tetapi juga mendefinisikan kosmos. Yang pertama dan terpenting adalah jagung, atau maize. Ini bukan sekedar tanaman pangan, ini adalah tulang punggung peradaban. Domestikasi jagung dari rumput liar Teosinte adalah pencapaian rekayasa genetika terbesar di dunia baru. Jagung adalah segalanya, makanan, minuman dalam bentuk bir jagung, dan fondasi ekonomi. Dalam mitologi Maya di kemudian hari, para dewa tidak menciptakan manusia dari tanah liat atau debu, melainkan dari adonan jagung. Mereka tidak hanya makan jagung, mereka adalah jagung. Yang kedua adalah sang pemangsa puncak, jaguar. Di dunia lama, singa atau elang mungkin melambangkan kekuasaan. Di Mesoamerika, itu adalah jaguar. Ia adalah penguasa hutan, perwujudan kekuatan, malam, dan dunia bawah, dikenal sebagai Xibalba. Para raja tidak hanya memerintah seperti jaguar, mereka menjadi jaguar, mengenakan kulitnya dan mengadopsi namanya. Yang ketiga adalah simbol langit, burung Quetzal. Dengan bulu ekornya yang panjang dan berwarna hijau biru cemerlang, burung ini adalah perwujudan keindahan ilahi dan udara itu sendiri. Bulunya lebih berharga daripada emas, diperdagangkan ke seluruh penjuru Mesoamerika untuk menghiasi mahkota para raja dan pendeta. Ini adalah panggung para dewa,
Dunia yang terbuat dari gunung berapi yang meletus, hutan lebat yang menyimpan rahasia, dan 3 pilar suci, jagung sebagai kehidupan, jaguar sebagai bumi dan kekuasaan, dan Quetzal sebagai langit. Di atas panggung inilah, dari lumpur dan rawa di jantung dataran rendah tropis, peradaban besar pertama di Mesoamerika, sang peradaban induk akan bangkit. Kisah kita dimulai dengan mereka, bangsa Olmec. Kisah kita dimulai bukan dengan ledakan, melainkan dengan sebuah revolusi sunyi di jantung rawa. Di panggung yang telah disiapkan, dataran rendah tropis yang lembab, beruap, dan didominasi oleh sungai-sungai besar, fajar pertama peradaban Mesoamerika menyingsing. Ini adalah kisah tentang bangsa Olmec. Selama ribuan tahun, kelompok-kelompok kecil pemburu pengumpul telah menavigasi lanskap ini, hidup dalam harmoni yang fluktuatif dengan alam. Namun, sekitar tahun 1600 sebelum Masehi, sesuatu yang fundamental berubah di sepanjang tepi sungai Coatzacoalcos. Transisi dari kehidupan nomaden ke pemukiman permanen dimulai. Ini bukan lagi sekedar desa-desa pemburu yang singgah. Ini adalah komunitas-komunitas agraris yang terorganisir, yang telah memecahkan teka-teki lingkungan mereka. Mereka tidak hanya menanam jagung, labu, dan kacang-kacangan di dataran aluvial yang subur. Mereka juga memanen kekayaan rawa yang luar biasa, ikan, kura-kura, kerang, dan unggas air. Sungai-sungai yang meluap setiap tahun tidak hanya menjadi ancaman, tetapi juga menjadi denyut nadi yang menyuburkan tanah. Dari rawa-rawa inilah, sekitar tahun 1500 SM, sebuah situs revolusioner muncul. Ia bukanlah kota dalam pemahaman kita, bukan Tikal dengan piramida batunya, atau Teotihuacan dengan jalan-jalan lebarnya. Ia adalah sesuatu yang lebih purba, sebuah cetak biru. Kita mengenalnya sebagai San Lorenzo. San Lorenzo bukanlah pemukiman biasa. Ia adalah sebuah pernyataan. Terletak di atas sebuah dataran tinggi alami yang menghadap ke sungai, para penghuninya awalnya tidak puas dengan apa yang diberikan alam. Mereka memutuskan untuk membangun panggung mereka sendiri, lebih dekat dengan para dewa. Disinilah kita melihat ide revolusioner pertama bangsa Olmec, arsitektur monumental. Para arkeolog menemukan bahwa puncak dataran tinggi San Lorenzo adalah buatan manusia. Ini adalah sebuah punggungan tanah buatan raksasa, sebuah dataran tinggi artifisial yang diciptakan dengan memindahkan jutaan meter kubik tanah dan batu. Proyek rekayasa kolosal ini yang dilakukan tanpa hewan angkut, roda, atau alat logam, menciptakan sebuah panggung seremonial yang sakral, mengangkat para penguasanya secara harfiah dan kiasan di atas rakyat biasa. Skala proyek ini, yang membutuhkan puluhan ribu jam kerja yang terkoordinasi, memberitahu kita tentang ide revolusioner kedua, hierarki sosial yang kompleks. Masyarakat pemburu pengumpul sebelumnya relatif egaliter. Namun, Anda tidak bisa memindahkan jutaan ton tanah hanya dengan gotong royong sukarela. Pembangunan San Lorenzo adalah bukti tak terbantahkan dari struktur kekuasaan yang baru dan kaku. Pasti ada seorang elit, kelompok penguasa, pendeta, atau kepala suku yang memiliki otoritas untuk memobilisasi, memberi makan, dan mengarahkan tenaga kerja dalam skala besar. Untuk pertama kalinya di Mesoamerika, masyarakat terbelah dengan jelas antara mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah. Lalu, muncul pertanyaan besar yang digarisbawahi dalam outline Anda. Mengapa peradaban ini meledak di lingkungan yang sulit? Mengapa Olmec dari semua tempat muncul di jantung rawa yang panas dan lembab, bukan di dataran tinggi yang lebih kering dan sejuk? Jawabannya adalah sebuah paradoks. Rawa-rawa itu bukanlah kelemahan, itu adalah kekuatan mereka. Dataran rendah tropis, meskipun menantang, juga sangat kaya secara ekologis. Sungai-sungai menyediakan pasokan protein, ikan, kura-kura yang stabil sepanjang tahun, sesuatu yang tidak dimiliki dataran tinggi. Tanah aluvialnya sangat subur,
memungkinkan surplus jagung yang masif. Lebih penting lagi, sungai-sungai itu adalah jalan raya. Di dunia tanpa roda, kano adalah metode transportasi paling efisien. Sungai-sungai yang saling terhubung di jantung wilayah Olmec memungkinkan mereka untuk memindahkan barang, orang, dan ide dengan mudah. Dan inilah ide revolusioner ketiga yang mendefinisikan San Lorenzo, awal dari perdagangan jarak jauh. Para arkeolog di San Lorenzo menemukan artefak yang dibuat dari bahan-bahan yang tidak ada di rawa-rawa itu. Mereka menemukan obsidian, kaca vulkanik, dari dataran tinggi Guatemala, ratusan kilometer ke selatan. Mereka menemukan giok hijau dari lembah sungai Motagua. Mereka menemukan biji besi dan ilmenit dari pegunungan di sekitarnya, yang mereka gunakan untuk membuat cermin yang dipoles. Ini membuktikan bahwa San Lorenzo bukanlah sebuah desa yang terisolasi. Ia adalah pusat dari jaringan perdagangan pertama Mesoamerika. Ia adalah hub yang menarik sumber daya dari seluruh penjuru dunia mereka, menukar apa yang mereka miliki, mungkin makanan, karet atau kulit jaguar, dengan barang-barang mewah yang didambakan oleh elit mereka. Kombinasi dari ketiga inovasi inilah, arsitektur monumental yang ditenagai oleh hierarki sosial baru dan didanai oleh jaringan perdagangan yang luas yang menjadikan Olmec sebagai peradaban induk. Mereka tidak menemukan pertanian, tetapi mereka adalah yang pertama menggunakannya untuk bahan bakar proyek-proyek besar. Mereka tidak menemukan perdagangan, tetapi mereka adalah yang pertama mencipta sistem perdagangan jarak jauh. Dan mereka adalah yang pertama menciptakan ikonografi kekuasaan yang kuat, gambaran jaguar, penguasa supernatural, yang akan ditiru oleh setiap peradaban besar yang datang setelah mereka. Bangsa Olmec, yang beroperasi dari ibu kota pertama mereka di San Lorenzo, adalah yang menulis buku pedoman peradaban di Mesoamerika. Mereka meletakkan fondasi ekonomi, politik, dan agama. Namun, pencapaian terbesar mereka dan misteri terbesar mereka masih tersembunyi, menunggu untuk dipahat dari batu. Di San Lorenzo, kita tidak hanya menemukan gundukan tanah, kita menemukan wajah-wajah pertama Mesoamerika. Kisah kita berlanjut dengan karya seni Olmec yang paling ikonik, kepala kolosal. San Lorenzo telah meletakkan fondasi arsitektur monumental, hierarki sosial, dan perdagangan jarak jauh. Namun, seperti banyak ibu kota perintis, kekuasaannya tidak abadi. Sekitar tahun 900 SM, sesuatu yang dramatis terjadi. San Lorenzo mengalami keruntuhan yang cepat dan kejam. Banyak monumen batunya yang megah sengaja dirusak, dipecahkan, dan dikubur secara ritual dalam barisan yang rapi. Apakah ini invasi dari luar, pemberontakan internal dari rakyat yang tertindas? Kita mungkin tidak akan pernah tahu pasti. Tetapi dari Abu San Lorenzo, pusat gravitasi dunia Olmec bergeser. Kekuasaan tidak lenyap, ia hanya berpindah, berkonsolidasi di sebuah lokasi baru yang bahkan lebih ambisius. Selamat datang di La Venta. Jika San Lorenzo adalah sebuah eksperimen di atas dataran tinggi, La Venta adalah sebuah master plan kosmik. Terletak di sebuah pulau di tengah rawa pesisir, situs ini adalah salah satu pusat kota yang paling terencana di dunia kuno. Berbeda dengan San Lorenzo, La Venta dibangun dengan orientasi yang presisi. 8 derajat di sebelah barat utara sejati, sebuah tata letak yang diyakini selaras dengan konstelasi bintang tertentu. Ini bukan lagi sekadar pemukiman, ini adalah sebuah model kosmos. Sebuah panggung raksasa untuk ritual. Di jantung La Venta berdiri sebuah gundukan tanah liat kolosal, sebuah struktur setinggi 34 meter yang dikenal sebagai piramida agung. Ini adalah salah satu piramida paling awal di seluruh Mesoamerika. Dibuat seluruhnya dari tanah yang dipadatkan, karena batu sangat langka di rawa ini, ia adalah gunung buatan manusia yang mendominasi cakrawala, sebuah tangga literal menuju para dewa. Di depannya terbentang alun-alun seremonial yang luas, makam-makam yang rumit, dan halaman-halaman yang ditenggelamkan. Semuanya tertata dengan presisi matematis. Namun, seperti halnya San Lorenzo,
warisan sejati Laventa dan peradaban Olmec secara keseluruhan diabadikan dalam batu. Disinilah kita menemukan ekspresi paling ikonik dan misterius dari kekuatan mereka, kepala kolosal. 19 kepala ini telah ditemukan hingga saat ini, tersebar di seluruh jantung Olmec. Mereka monumental. Yang terbesar memiliki tinggi lebih dari 3 meter dan berat lebih dari 40 ton. Ini adalah prestasi logistik yang menyaingi piramida Mesir. Batu basal vulkanik yang digunakan untuk memahatnya tidak berasal dari rawa-rawa. Batu itu digali dari pegunungan Tuxtla, lebih dari 100 km jauhnya. Bayangkan upaya yang luar biasa ini. Puluhan ribu jam kerja, tanpa roda, tanpa hewan angkut, dan tanpa alat logam. Balok-balok batu raksasa ini harus diseret melalui hutan lebat, dimuat ke rakit-rakit kolosal, dan dinavigasi menyusuri sungai-sungai yang berliku untuk tiba di Laventa. Ini adalah unjuk kekuatan yang mentah, sebuah demonstrasi otoritas yang tak terbantahkan dari para penguasa Olmec. Tapi siapa mereka? Selama bertahun-tahun, mereka diyakini sebagai dewa atau mungkin pemain bola. Namun, satu fakta yang mencolok adalah bahwa setiap wajah berbeda. Ini bukanlah potret massal yang ideal. Ini adalah potret individual. Setiap wajah memiliki bibir tebal, hidung pesek, dan mata yang sedikit menyilang yang khas. Tetapi detailnya unik. Mereka mengenakan helm yang rumit. Masing-masing dihiasi dengan simbol-simbol yang berbeda, mungkin lambang garis keturunan atau pencapaian militer. Konsensus modern hampir bulat. Ini adalah potret para penguasa Olmec. Mereka adalah para raja. Ini adalah wajah-wajah para ajauh pertama di Mesoamerika, diabadikan dalam batu untuk selamanya. Ini adalah manifestasi fisik pertama dari ide Raja Dewa, sebuah konsep yang akan mendefinisikan setiap peradaban besar, Maya, Toltec, dan Aztec yang mengikutinya. Jika kepala kolosal mewakili aspek raja, lalu di mana aspek dewa? Untuk menemukannya, kita harus melihat lebih dekat pada karya seni mereka yang lebih kecil dan lebih rumit. Disinilah kita memasuki inti dari pikiran Olmec, sebuah dunia yang didominasi oleh satu makhluk supranatural, Were-Jaguar. Jaguar adalah pemangsa puncak di Mesoamerika. Ia adalah perwujudan kekuatan, keganasan, dan malam hari. Bagi bangsa Olmec, Jaguar adalah makhluk magis yang dapat melintasi batas antara dunia orang hidup, dunia roh, dan dunia bawah. Para penguasa mereka tidak hanya memerintah seperti jaguar. Mereka diyakini dapat menjadi jaguar. Mereka adalah para syaman raja. Ikonografi ini ada di mana-mana. Patung-patung batu giok kecil dan kapak-kapak seremonial menunjukkan sosok-sosok hibrida yang menakutkan. Bayi-bayi montok dengan mulut jaguar yang menggeram, mata berbentuk almond, dan celah aneh di bagian atas kepala mereka, yang dikenal sebagai cleft head. Motif Were-Jaguar ini adalah obsesi sentral mereka. Apa artinya? Banyak yang percaya ini adalah mitos asal-usul dinasti Olmec, sebuah penyatuan primordial antara seorang wanita manusia dan seekor jaguar ilahi yang melahirkan garis keturunan para penguasa yang setengah manusia, setengah dewa. Dari motif inti Were-Jaguar inilah seluruh panteon dewa Mesoamerika di masa depan tampaknya lahir. Celah di kepala Were-Jaguar kemudian menjadi simbol untuk jagung yang baru tumbuh, melambangkan dewa jagung Olmec, sumber kehidupan itu sendiri. Fitur-fitur lain berevolusi menjadi dewa hujan, dewa api, dan dewa ular berbulu, yang semuanya akan diadopsi dan diadaptasi oleh Maya dan Aztec berabad-abad kemudian. Jadi, bagaimana sistem politik ini bekerja? Kita tidak bisa menyebutnya kekaisaran. Bangsa Olmec tampaknya tidak diperintah oleh satu raja tunggal. Sebaliknya, itu adalah jaringan chiefdom, kerajaan-kerajaan kecil yang kompetitif,
dengan pusat-pusat seperti San Lorenzo dan La Venta bersaing untuk mendapatkan supremasi, mengendalikan rute perdagangan, dan memonopoli barang-barang mewah. Kekuasaan dipertahankan melalui ritual, dan ritual Olmec sangat kuat. Mereka adalah yang pertama memformalkan permainan bola Mesoamerika. Di San Lorenzo, kita menemukan lapangan bola karet paling awal. Ini bukan olahraga seperti yang kita pahami. Ini adalah ritual kosmologis yang sakral. Para pemain, yang seringkali adalah tawanan perang, memainkan kembali pertarungan mitologis antara kekuatan siang dan malam, hidup dan mati. Bola karet padat yang berasal dari pohon karet yang melimpah di jantung Olmec melambangkan matahari. Permainan ini seringkali, jika tidak selalu, berakhir dengan pengorbanan manusia. Ritual kunci lainnya mengungkapkan jiwa peradaban mereka, persembahan giok. Bagi bangsa Olmec, tidak ada yang lebih berharga daripada giok atau jade. Warnanya yang hijau kebiruan bukanlah sekedar dekorasi, itu adalah representasi magis dari air, kesuburan, dan kehidupan abadi. Di La Venta, para arkeolog menemukan persembahan besar-besaran atau massive offerings yang paling menakjubkan. Para pekerja Olmec menggali lubang-lubang besar, melapisi lantainya dengan susah payah menggunakan ribuan ubin batu giok yang dipoles untuk menciptakan mozaik abstrak yang mungkin mewakili wajah Were Jaguar. Dan inilah bagian yang paling mencengangkan. Segera setelah mozaik itu selesai, mereka langsung menguburnya. Tindakan ini mengungkapkan segalanya tentang sistem kepercayaan mereka. Seni ini tidak dibuat untuk dilihat oleh manusia. Itu adalah persembahan murni untuk kekuatan supranatural yang berada di bawah bumi, para dewa rawa, dan dunia bawah. Puncak budaya Olmec yang berpusat di La Venta dari tahun 900 sebelum Masehi hingga sekitar 400 sebelum Masehi adalah momen di mana semua elemen fundamental peradaban Mesoamerika terkunci di tempatnya. Mereka telah memahat raja-raja mereka keabadian dalam bentuk kepala kolosal, mendefinisikan kosmos mereka melalui Were Jaguar, dan membangun panggung untuk ritual melalui piramida dan permainan bola mereka. Mereka telah menciptakan cetak biru. Dan kini, takdir peradaban ini bergantung pada siapa yang membaca cetak biru itu selanjutnya. Siapa yang akan membaca cetak biru yang telah diciptakan oleh bangsa Olmec di La Venta? Untuk menemukan para pewaris cetak biru itu, kita harus melakukan perjalanan. Kita harus meninggalkan jantung rawa Olmec di pesisir Teluk Meksiko dan mengalihkan pandangan kita ke utara dan timur. Kita harus melintasi dataran rendah yang bergelombang dan memasuki sebuah wilayah yang, dalam banyak hal, bahkan lebih menantang. Selamat datang di dataran rendah Petén. Ini adalah lautan hutan tropis yang tak terputus, yang membentang di sebagian besar Guatemala, Belize, dan semenanjung Yucatan di Meksiko. Berbeda dengan jantung Olmec yang didominasi oleh sungai-sungai besar, ini adalah lanskap batu kapur atau karst yang keropos. Permukaan tanahnya kering. Air hujan segera menghilang ke dalam sistem gua bawah tanah, hanya menyisakan beberapa danau musiman atau bayos dan kantong-kantong air. Ini adalah lingkungan yang sulit untuk pertanian, lingkungan yang menuntut adaptasi dan kerja keras yang konstan. Disinilah, tersebar di antara hutan lebat, hidup sekelompok orang yang memiliki ikatan bahasa dan budaya, bangsa Maya. Poin ini sangat penting untuk dipahami. Ketika La Venta sedang berada di puncak kemegahannya, memahat kepala kolosal dan mengubur persembahan giok sekitar 900-400 sebelum Masehi, bangsa Maya sudah ada. Mereka bukanlah keturunan bangsa Olmec. Mereka adalah peradaban kontemporer, tetangga yang hidup di utara, yang telah menghuni hutan ini selama ribuan tahun. Namun, ini adalah bangsa Maya sebelum mereka menjadi bangsa Maya yang kita bayangkan.
Jika peradaban Olmec di La Venta adalah sebuah metropolis yang ramai dan terpusat, peradaban Maya praklasik awal adalah jaringan desa-desa kecil yang tersebar dan tenang. Para arkeolog dalam menemukan jejak-jejak pemukiman awal ini. Di situs seperti Coelho di Belize Utara, kita menemukan bukti salah satu desa Maya paling awal yang diketahui, yang berasal dari sekitar 1200 sebelum Masehi. Ini adalah komunitas agraris kecil yang hidup di gubuk-gubuk sederhana dari kayu dan ilalang. Mereka menanam jagung, buncis, dan labu, serta berburu rusa di hutan. Tembikar mereka sederhana dan fungsional. Di Ceibal, di tepi sungai Pasion di Guatemala, para arkeolog menemukan sesuatu yang menarik. Sekitar 1000 sebelum Masehi, pada saat yang hampir bersamaan dengan San Lorenzo, penduduk di sini membangun sebuah alun-alun publik kecil dan platform seremonial. Ini menunjukkan bahwa bangsa Maya secara independen juga sedang bereksperimen dengan ide-ide awal tentang ruang publik, arsitektur komunal, dan ritual yang terorganisir. Tapi kehidupan mereka, jika dibandingkan dengan para tetangga Olmec mereka, masih sangat berbeda. Desa-desa Maya awal ini sebagian besar masih egaliter. Tidak ada bukti adanya raja dewa. Tidak ada kepala kolosal yang diangkut sejauh 100 km. Tidak ada makam yang dipenuhi dengan batu giok atau persembahan besar-besaran yang dikubur untuk para dewa. Mereka belum membangun piramida batu yang menjulang tinggi. Dan mereka belum mengembangkan sistem tulisan hieroglif. Mereka adalah masyarakat yang terdesentralisasi, komunal, dan sangat terikat dengan siklus pertanian jagung. Mereka adalah sebuah kanvas yang subur, sebuah peradaban yang penuh potensi, yang hidup bertetangga dengan kekuatan budaya paling dinamis di Mesoamerika. Kontak itu tak terhindarkan. Jaringan perdagangan Olmec yang luas yang kita bahas tidak berhenti di perbatasan mereka. Para pedagang Olmec menyusuri sungai dan melintasi jalur hutan, mencari bahan-bahan mentah yang tidak mereka miliki. Dan dataran rendah Maya memiliki apa yang mereka inginkan. Mungkin batu giok dari hulu sungai Motagua di selatan, atau bulu burung quetzal yang berharga dari hutan pegunungan. Para pedagang ini, entah itu pedagang Olmec yang berkelana ke utara, atau pedagang Maya yang berkelana ke selatan, menjadi salurannya. Mereka adalah agen-agen perubahan. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan. Mereka membawa sesuatu yang jauh lebih kuat. Mereka membawa ide. Para pedagang, baik Olmec maupun Maya, yang bergerak di sepanjang jalur hutan yang remang-remang di antara dua peradaban. Mereka tidak hanya membawa barang-barang fisik, seperti obsidian, kulit jaguar, dan bulu quetzal. Mereka membawa sesuatu yang jauh lebih kuat, sesuatu yang tak kasat mata, namun mampu mengubah dunia. Ide. Ide-ide ini cetak biru peradaban yang telah diformalkan dan disempurnakan oleh bangsa Olmec di San Lorenzo dan La Venta, kini mengalir ke utara dan jatuh ke tanah yang sangat subur di dataran rendah Petén. Poin ini sangat krusial, dan ini adalah salah satu miskonsepsi terbesar dalam sejarah Mesoamerika. Ini bukan penaklukan. Tidak ada bukti adanya pasukan Olmec yang berbaris ke utara untuk menaklukkan desa-desa Maya. Tidak ada kekaisaran Olmec yang memaksakan kehendaknya. Apa yang terjadi jauh lebih halus dan dalam jangka panjang jauh lebih kuat. Ini adalah penyerapan budaya secara sukarela. Ini adalah soft power dalam bentuknya yang paling murni. Bayangkan Anda adalah seorang kepala desa Maya awal di Ceibal atau Coelho. Anda adalah pemimpin dari komunitas agraris yang relatif egaliter. Suatu hari, Anda melakukan kontak dengan para penguasa dari selatan, bangsa Olmec. Anda melihat kekayaan mereka. Anda melihat kemampuan mereka untuk memobilisasi tenaga kerja untuk memindahkan kepala kolosal seberat 40 ton. Anda melihat karya seni giok mereka yang mempesona dan kosmologi mereka yang rumit. Anda tidak melihat mereka sebagai penindas. Anda melihat mereka sebagai perwujudan kesuksesan dan kekuasaan ilahi. Tentu saja, Anda ingin kekuatan itu untuk diri Anda sendiri. Maka, para elit Maya yang baru muncul ini mulai secara sengaja mengadopsi dan mengadaptasi ide-ide Olmec
untuk melegitimasi dan memperkuat kekuasaan mereka sendiri di mata rakyat mereka. Jadi, apa saja warisan yang diserap oleh bangsa Maya dari cetak biru Olmec? Warisan yang paling fundamental adalah konsep Raja Dewa atau kingship. Bangsa Maya masih komunal. Bangsa Olmec telah menciptakan konsep raja, Ajau, seorang individu ilahi yang potretnya mereka abadikan dalam batu. Para elit Maya mengambil ide ini dan menjalankannya. Mereka berhenti menjadi sekedar kepala desa. Mereka mulai memproklamirkan diri sebagai Ajau. Mereka mengadopsi simbol-simbol kerajaan yang telah diciptakan Olmec untuk membuktikan status baru mereka. Simbol yang paling penting adalah giok, jade. Bagi bangsa Olmec, giok hijau biru adalah esensi dari kehidupan, air, kesuburan, dan keabadian. Para penguasa Olmec dimakamkan dengan giok. Para elit Maya dengan cepat mengadopsi obsesi ini. Mengenakan giok berarti Anda mengendalikan air dan jagung. Anda adalah penjamin kehidupan. Simbol lainnya adalah tahta. Bangsa Olmec memahat tahta batu yang sangat besar, sering disalahartikan sebagai altar, di mana sang penguasa digambarkan duduk di dalam ceruk yang melambangkan mulut gua, pintu gerbang menuju dunia bawah dan dunia roh. Para penguasa Maya menginginkan hal yang sama. Mereka mulai memesan tahta mereka sendiri, meniru ikonografi Olmec yang menampilkan mereka sebagai syaman raja yang menguasai dunia fisik dan spiritual. Bersamaan dengan ide politik ini, muncullah seluruh paket kosmologi. Bangsa Maya mengadopsi model kosmos Olmec, dunia 3 tingkat. Ada dunia langit di atas, dunia tengah tempat manusia hidup, dan dunia bawah yang berair dan berbahaya, yang mereka sebut Xibalba. Mereka juga mengadopsi dewa-dewa inti. Makhluk supernatural utama Olmec, Wer-Jaguar yang misterius itu, adalah sebuah paket ikonografi yang kompleks. Bangsa Maya mengambil paket ini dan mengadaptasinya. Yang terpenting, mereka mengadopsi dewa jagung Olmec, makhluk ilahi yang sering digambarkan dengan kepala berbentuk V atau celah di dahi, melambangkan biji jagung yang sedang tumbuh. Bagi masyarakat agraris seperti Maya, dewa ini adalah yang paling penting. Para raja Maya baru dengan cepat mengidentifikasi diri mereka dengan dewa jagung, menjadikan diri mereka sebagai penjelmaan hidup dari sumber makanan bangsa mereka. Akhirnya, ada alat untuk mengendalikan tatanan kosmik, kalender. Meskipun sistem kalender ritual 260 hari atau Tzolkin dan kalender matahari 365 hari atau Haab kemungkinan besar dikembangkan di berbagai tempat, bangsa Olmec adalah yang pertama menggunakannya dalam konteks monumental dan mengukir tanggal-tanggal awal. Bangsa Maya menyerap sistem ini, dan di tangan merekalah obsesi terhadap waktu ini akan disempurnakan menjadi sistem kalender paling kompleks dan akurat di dunia kuno. Penyebaran ide-ide ini melalui kano-kano pedagang di sepanjang sungai, dari mulut ke mulut di pasar-pasar, adalah percikan api yang menyalakan peradaban Maya. Bangsa Maya bukanlah penerima pasif. Mereka tidak hanya meniru, mereka mengambil fondasi Olmec dan mulai berinovasi di atasnya. Mereka mengambil ide Raja Dewa dan akan segera menulis seluruh sejarah dinasti mereka di atas batu. Mereka mengambil piramida tanah liat Olmec dan akan segera menyempurnakannya menjadi kuil-kuil batu kapur yang menjulang menembus kanopi hutan. Pada abad-abad berikutnya, bangsa Maya akan mengambil cetak biru peradaban induk ini dan bersiap untuk membangun sebuah katedral. Transmisi budaya ini terjadi pada saat yang paling krusial, karena tepat pada saat bangsa Maya mulai bangkit, sang ibu sendiri, peradaban Olmec, justru mulai goyah. Peradaban Olmec, sang peradaban induk Mesoamerika, bukanlah sebuah entitas yang abadi. Seperti halnya semua peradaban besar, ia memiliki siklus hidup, kelahiran yang revolusioner, puncak yang gemilang, dan akhirnya keruntuhan yang misterius. Selama 5 abad, dari tahun 900 SM hingga 400 SM, La Venta telah menjadi pusat kosmos Mesoamerika.
Itu adalah Vatikan dan New York di dunia baru, sebuah panggung ritual yang rumit, pusat jaringan perdagangan yang luas, dan rumah bagi para raja yang wajahnya diabadikan dalam batu kolosal. Lalu, sekitar tahun 400 SM, semuanya berhenti. Jantung Olmec berhenti berdetak. Keruntuhan ini bukanlah sebuah kemunduran yang perlahan dan bertahap. Itu adalah sebuah akhir yang tiba-tiba, dramatis, dan tampaknya penuh kekerasan. Penelantaran La Venta secara sistematis adalah salah satu misteri terbesar dalam arkeologi. Ini bukanlah kota yang perlahan-lahan ditinggalkan karena populasinya menyusut. Ini adalah kota yang dihancurkan oleh penghuninya sendiri atau oleh penakluk yang marah. Sama seperti nasib San Lorenzo 500 tahun sebelumnya, banyak monumen batu La Venta yang megah dirusak secara ritual. Tahta-tahta raja dipecahkan, stele, prasasti digulingkan, dan kepala kolosal yang agung, wajah-wajah para penguasa, dibiarkan terguling di alun-alun yang sepi. Mengapa sebuah peradaban dengan sengaja menghancurkan ikon-ikon kekuasaannya sendiri? Ini adalah pertanyaan yang telah membingungkan para sejarawan selama beberapa dekade. Tidak ada catatan tertulis yang menceritakan apa yang terjadi. Yang kita miliki hanyalah puing-puing dan teori-teori yang mencoba menjelaskannya. Teori pertama, dan mungkin yang paling mendasar, adalah perubahan lingkungan. Peradaban Olmec adalah anak sungai. Seluruh sistem ekonomi dan pertanian mereka bergantung pada denyut nadi musiman dari rawa-rawa dan sungai-sungai di dataran rendah. Mereka adalah navigator ulung. Tetapi sungai juga bisa berkhianat. Bukti geologis menunjukkan bahwa sekitar waktu keruntuhan, salah satu sungai besar yang mengaliri La Venta mungkin telah berubah haluan atau mengalami pendangkalan yang parah. Bagi sebuah kota di pulau yang bergantung pada sungai untuk air minum, pertanian, dan yang paling penting, transportasi kano untuk perdagangan, ini adalah bencana. Bencana ini akan memutus jalur kehidupan ekonomi mereka, menyebabkan gagal panen dan meruntuhkan kepercayaan rakyat pada raja dewa mereka yang seharusnya mengendalikan alam. Teori kedua jauh lebih gelap dan lebih manusiawi, konflik internal. Bukti dari monumen yang dirusak itu sangat kuat. Anda tidak menggulingkan patung seberat 40 ton, kecuali Anda benar-benar marah. Mengapa Anda menghancurkan wajah raja Anda? Itu adalah tindakan pemberontakan ikonoklastik yang paling gamblang. Mungkin sistem Raja Dewa, dengan tuntutannya yang luar biasa untuk memobilisasi tenaga kerja guna membangun piramida tanah liat raksasa dan mengangkut batu-batu kolosal, akhirnya meledak. Mungkin terjadi perang saudara antar elit yang bersaing memperebutkan kekuasaan. Atau mungkin ini adalah pemberontakan rakyat jelata, para petani dan pekerja yang akhirnya muak dengan elit yang hidup dalam kemewahan giok sementara mereka bekerja keras di lumpur. Penghancuran monumen adalah cara mereka untuk menghapus dinasti yang menindas dari sejarah. Teori ketiga, yang semakin populer, adalah pergeseran rute perdagangan. Kekuasaan Olmec dibangun di atas monopoli mereka terhadap barang-barang mewah. Mereka mengendalikan jalur perdagangan giok dari Guatemala dan obsidian dari dataran tinggi. Mereka adalah perantara Mesoamerika. Tapi apa yang terjadi ketika tetangga Anda, dalam hal ini bangsa Maya yang sedang bangkit di utara dan peradaban Zapotec di barat, mulai menciptakan jaringan perdagangan mereka sendiri yang lebih efisien? Apa yang terjadi ketika para pedagang dari dataran tinggi menemukan rute baru yang melewati jantung Olmec, alih-alih melaluinya? Perlahan tapi pasti, monopoli Olmec runtuh. Barang-barang mewah berhenti mengalir dan kekayaan yang mendanai proyek-proyek monumental dan gaya hidup para elit mengering. La Venta, yang dulunya adalah hub yang penting, kini menjadi jalan buntu yang tidak relevan secara ekonomi. Pada akhirnya, keruntuhan Olmec kemungkinan besar adalah badai sempurna dari ketiga faktor tersebut. Sungai yang mengering, lingkungan, ditambah dengan raja-raja yang menuntut, internal, diperparah oleh ekonomi yang runtuh, perdagangan. Apapun penyebab pastinya,
Hasilnya jelas, sekitar tahun 400 SM, peradaban Induk telah mati. Ini menciptakan kekosongan kekuasaan ideologis yang sangat besar di Mesoamerika. Cetak biru peradaban, konsep Raja Dewa, kosmologi 3 tingkat, kalender, permainan bola dan simbolisme giok kini telah ditinggalkan oleh penciptanya. Ide-ide itu kini ibaratnya menjadi open source. Tidak ada lagi satu peradaban dominan yang mengklaim kepemilikan atasnya. Dan di utara, di hutan Peten, para murid bangsa Maya kini siap. Mereka telah menghabiskan berabad-abad mengamati dan menyerap cetak biru itu. Dengan runtuhnya sang guru, panggung kini sepenuhnya menjadi milik mereka. Dan mereka tidak akan hanya meniru. Mereka akan mengambil obor itu dan menggunakannya untuk menyalakan api yang akan menerangi dunia baru selama 1000 tahun berikutnya. Obor peradaban Induk telah padam. La Venta, sang peradaban Induk, telah runtuh. Jantung Olmec telah berhenti berdetak, meninggalkan kekosongan kekuasaan ideologis yang sangat besar. Para murid bangsa Maya ditinggalkan sendirian di panggung dunia. Disinilah plot twist terbesar dalam sejarah Mesoamerika terjadi. Logika konvensional akan mengatakan bahwa dengan runtuhnya peradaban Induk, budaya di sekitarnya akan mengalami kemunduran, stagnasi, atau zaman kegelapan. Namun yang terjadi di dataran rendah Peten bukanlah kemunduran, itu adalah ledakan. Keruntuhan Olmec sekitar 400 sebelum Masehi tidak mematikan api, itu justru melepaskannya. Seolah-olah para murid yang telah menghabiskan berabad-abad mengamati dan menyerap cetak biru sang guru, kini bebas untuk berinovasi tanpa bayang-bayang. Mereka mengambil obor yang dijatuhkan itu, dan tidak hanya membawanya, mereka menggunakannya untuk menyalakan api unggun raksasa yang akan terlihat di seluruh Mesoamerika. Ini adalah ledakan praklasik, sebuah periode yang sering terlupakan, didominasi oleh kota-kota yang bahkan lebih besar dari yang akan muncul di era klasik nanti. Jika Anda membayangkan peradaban Maya sebagai Tikal atau Palenque, Anda membayangkan ini adalah tentang fondasi mereka. Dan dalam banyak hal, fondasi ini bahkan lebih kolosal. Kita harus mengalihkan pandangan kita ke jantung hutan Peten di Guatemala Utara, sebuah wilayah yang dikenal sebagai cekungan Mirador, Mirador Basin. Disinilah, mulai sekitar 600 SM, bangsa Maya tidak hanya membangun desa-desa, mereka membangun megalopolis pertama di benua Amerika. Pusat kekuatan paling awal adalah Nakbe. Disinilah kita melihat bangsa Maya mengambil ide-ide Olmec dan membuatnya menjadi milik mereka sendiri. Mereka mulai membangun platform-platform piramida batu pertama yang sesungguhnya, dan yang terpenting, mereka mulai membangun sakbab, jalan-jalan lintas lurus yang ditinggikan, dilapisi plester, yang menghubungkan kompleks-kompleks seremonial. Ini adalah infrastruktur yang dirancang untuk peradaban. Namun, Nakbe hanyalah pembuka. Sekitar 350 sebelum Masehi, tidak lama setelah La Venta menjadi kota hantu, sebuah kota di dekatnya meledak dalam skala yang hampir tak terbayangkan. Namanya adalah El Mirador. El Mirador adalah kota monster. Ia adalah New York-nya dunia praklasik. Pada puncaknya, kota ini mungkin menampung lebih dari 100.000 orang. Mungkin lebih. Ini bukanlah kota yang terisolasi. Ini adalah ibu kota dari sebuah negara regional yang kuat, dihubungkan oleh jaringan sakbeop yang memancar ke segala penjuru, menghubungkan puluhan kota satelit. Para arkeolog yang memetakannya menemukan sebuah kota yang membentang puluhan kilometer persegi, dipenuhi dengan alun-alun, istana, dan ratusan struktur monumental. Ini adalah kota metropolitan yang hidup, yang ditenagai oleh pertanian intensif di rawa-rawa bahos di sekitarnya. Skala El Mirador menantang segala sesuatu yang kita pikir kita ketahui tentang era praklasik. Dan di jantung El Mirador, berdiri bukti paling menakjubkan dari ledakan ini. Itu adalah bukti ambisi Maya yang melampaui apapun yang pernah dicoba oleh Olmec. Itu adalah piramida, atau lebih tepatnya kompleks piramida yang dikenal sebagai La Danta. Piramida Agung Giza di Mesir terkenal karena ketinggiannya,
Ladanta terkenal karena masanya. Struktur ini adalah salah? Tidak. Struktur ini adalah piramida terbesar berdasarkan volume yang pernah dibangun tidak hanya di Mesoamerika, tetapi di seluruh dunia. Ladanta bukanlah sebuah piramida tunggal yang elegan, melainkan sebuah gunung buatan manusia. Ia adalah serangkaian platform raksasa yang dibangun di atas bukit alami. Platform dasarnya saja memiliki panjang lebih dari 600 meter dan lebar 300 meter. Di atasnya, platform yang lebih kecil dibangun, dan di atasnya lagi, hingga puncaknya dimahkotai oleh 3 kuil yang menjulang setinggi 72 meter di atas lantai hutan. Volume totalnya diperkirakan lebih dari 2,8 juta meter kubik. Jauh lebih besar dari piramida Agung Giza. Pembangunan Ladanta adalah sebuah pernyataan. Ini membutuhkan jutaan jam kerja, mobilisasi puluhan ribu orang, dan tingkat organisasi sosial, surplus makanan, dan kemauan politik yang menyaingi peradaban manapun di dunia lama pada saat itu. Ini adalah bangsa Maya yang mengumumkan kepada para dewa dan saingan mereka, kamilah pusat dunia yang baru. Ledakan ini bukan hanya soal ukuran, itu juga soal seni dan kecerdasan. Di kota-kota praklasik ini, kita melihat evolusi penting. Para raja dewa baru ini tidak hanya meniru seni Olmec, mereka menciptakan gaya mereka sendiri. Di sepanjang sisi piramida-piramida praklasik ini, kita menemukan arsitektur stuko yang rumit. Alih-alih memahat batu basal yang keras, yang tidak ada di peten, bangsa Maya menggunakan batu kapur lokal, menghancurkannya menjadi plester atau stuko, dan membentuknya menjadi topeng-topeng dewa kolosal yang menakjubkan yang mengapit tangga-tangga kuil. Topeng-topeng ini seringkali setinggi beberapa meter, menampilkan wajah-wajah dewa jaguar, dewa matahari, atau makhluk-makhluk supranatural lainnya. Ini adalah propaganda visual, papan reklama ilahi yang memperkuat kekuasaan sang Ajawa, raja yang bertakhta di atas. Dan akhirnya, inovasi yang paling penting muncul. Jika bangsa Olmec memiliki simbol kekuasaan, bangsa Maya kini mulai menulis. Di situs-situs seperti San Bartolo, yang juga berada di wilayah ini, para arkeolog menemukan sebuah ruangan kecil yang dicat dengan mural-mural yang sangat indah. Bertanggal sekitar 100 cm, mural-mural San Bartolo adalah Sistine Chapel-nya bangsa Maya praklasik. Mereka menceritakan kisah mitologi penciptaan dewa jagung yang rumit. Dan yang terpenting, di samping gambar-gambar itu, terdapat kolom-kolom kecil dari apa yang tidak salah lagi adalah tulisan hieroglif Maya pertama. Ini adalah fondasinya. Pada akhir era praklasik, sekitar tahun 150 Masehi, bangsa Maya telah membangun kota-kota terbesar di bumi, mendirikan piramida terbesar di dunia, menciptakan seni monumental yang mempesona, dan mulai menulis sejarah mereka sendiri. Namun, seperti halnya Olmec, ledakan pertama ini tidak bertahan lama. Untuk alasan yang masih diperdebatkan, mungkin perang, kekeringan atau ketidakstabilan politik, El Mirador dan kota-kota raksasa di cekungan Mirador runtuh. Mereka ditinggalkan dan ditelan oleh hutan. Tapi api itu tidak padam. Ledakan praklasik telah menciptakan fondasi yang kokoh. Para penyintas dari keruntuhan pertama ini menyebar, membawa serta pengetahuan, tulisan, dan ideologi raja dewa mereka. Mereka pindah ke selatan, ke wilayah Tikal dan Uaksakun. Mereka pindah ke barat, ke Palenque. Mereka pindah ke tenggara, ke Kopan. Zaman kemasan pertama telah berakhir. Tapi itu hanyalah geladi bersih untuk pertunjukan yang sesungguhnya yang akan datang. Era klasik. Api peradaban Maya praklasik yang telah menyala begitu cemerlang di cekungan Mirador telah padam. Kota-kota monster seperti El Mirador dan piramida terbesarnya, Ladanta, telah ditinggalkan, ditelan kembali oleh hutan lebat sekitar tahun 150 Masehi. Sebuah zaman kegelapan singkat yang dikenal sebagai hiatus praklasik menyelimuti dataran rendah. Namun, seperti yang telah kita lihat, api itu tidak mati. Para penyintas dari keruntuhan pertama ini, para elit, arsitek, dan juru tulis, menyebar ke segara penjuru. Mereka membawa serta fondasi yang telah mereka bangun, ideologi Raja Dewa,
pengetahuan kalender, dan benih-benih tulisan hieroglif. Setelah 1 abad konsolidasi ulang, sekitar tahun 250 Masehi, api itu menyala kembali. Kali ini, api itu tidak hanya menyala di satu tempat, api itu menyala di puluhan tempat sekaligus. Ini adalah fajar dari era klasik Maya. Periode dari tahun 250 Masehi hingga 900 Masehi adalah puncak absolut dari peradaban Maya. Ini adalah zaman keemasan yang sesungguhnya. Namun, untuk memahaminya, kita harus membuang satu konsep yang sudah mendarah daging. Ini bukan sebuah kekaisaran. Jika Mesir memiliki satu Fir'aun dan Roma memiliki satu kaisar, dunia Maya klasik tidak memilikinya. Tidak pernah ada kaisar Maya yang memerintah dari satu ibu kota. Sebaliknya, cara terbaik untuk membayangkannya adalah sebagai sebuah jaringan negara kota yang saling bersaing. Pikirkan tentang Italia zaman Renaissance dengan kota-kota seperti Florence, Venesia, dan Milan. Atau pikirkan tentang Yunani kuno dengan negara kota seperti Athena, Sparta, dan Korintus. Dunia Maya klasik adalah sebuah lanskap yang dipenuhi oleh puluhan kerajaan kecil yang independen, disebut Ajawil, masing-masing diperintah oleh raja dewanya sendiri atau Raja Suci, Kuhul Ajau atau Raja Suci. Kota-kota ini berbagi bahasa dalam berbagai dialek, agama, dan budaya, tetapi mereka sangat independen secara politik. Mereka terus-menerus terlibat dalam tarian diplomasi, perdagangan, perang, dan aliansi yang rumit. Justru persaingan inilah yang mendorong pencapaian artistik dan arsitektur mereka ke puncaknya. Di panggung yang ramai ini, ada beberapa pemain utama, negara kota adidaya yang mendominasi lanskap politik. Pemain pertama, dan mungkin yang paling terkenal, adalah Tikal. Terletak di jantung Peten, Tikal adalah New York-nya dunia Maya. Ia adalah pusat metropolitan yang padat, ditenagai oleh kekayaan perdagangan dan kekuatan militer. Para penguasanya yang ambisius membangun piramida-piramida kuil yang paling ikonik. Struktur-struktur batu kapur curam yang menjulang menembus kanopi hutan seperti Kuil 1, Kuil Jaguar Raksasa, dan Kuil 2 yang saling berhadapan di alun-alun utama yang megah. Tikal adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Lalu ada saingan beratnya, Calakmul. Jika Tikal adalah Tikal, Calakmul adalah ibu kota Kekaisaran Ular atau Kaanul. Tersembunyi di hutan lebat Meksiko saat ini, Calakmul adalah raksasa yang luas. Ia memiliki lebih banyak struktur daripada kota Maya lainnya dan diperintah oleh dinasti yang sangat agresif yang menggunakan lambang kepala ular. Sebagian besar era klasik didefinisikan oleh perang dingon dan seringkali perang panas antara dua adidaya ini, Tikal dan Calakmul. Jauh di barat, di kaki Bukit Chiapas, terletak Palenque. Jika Tikal adalah kekuatan, Palenque adalah keanggunan. Ia adalah Florence-nya dunia Maya. Di bawah penguasa terbesarnya, Kinich Jana Pakal, Pakal yang agung, Palenque menghasilkan beberapa karya seni dan arsitektur paling halus yang pernah ada. Istana-istana elegan dengan atap mansard yang unik, dan kuil prasasti, sebuah piramida yang dibangun bukan hanya sebagai kuil, tetapi sebagai makam megah untuk Pakal sendiri, berisi sarkofagusnya yang ditutupi dengan salah satu ukiran paling terkenal di dunia kuno. Dan di Tenggara, di perbatasan Mesoamerika, di Honduras saat ini, terletak Copan. Copan adalah Athenanya dunia Maya. Ia adalah pusat intelektual, rumah bagi para astronom, ahli matematika, dan pematung ulung. Para penguasa Copan menugaskan stele, prasasti batu yang paling rumit dan realis, diukir dengan potret 3 dimensi raja-raja mereka. Yang paling terkenal, Copan adalah rumah bagi tangga hieroglif raksasa, prasasti terpanjang di dunia baru yang mencatat sejarah dinasti kota tersebut.
Jadi, bagaimana jaringan yang bergejolak ini, Tikal, Kalakmul, Palenque, Copan, dan puluhan kata kecil lainnya seperti Yaxchilan, Piedras Negras, dan Caracol berinteraksi. Semuanya bermuara pada politik Raja Dewa atau Kuhul Ajau. Di era klasik, ideologi yang dipinjam dari Olmec ini mencapai puncaknya. Sang Ajau bukan sekedar raja, ia adalah pusat kosmos. Ia adalah penjelmaan Dewa Jagung, penjamin kesuburan. Ia adalah syaman raja yang melalui ritual pertumpahan darah, seringkali darahnya sendiri, dapat membuka portal ke dunia supernatural untuk berkomunikasi dengan para dewa dan leluhur. Seluruh negara kota berputar di sekelilingnya. Kota adalah istananya. Piramida adalah panggung ritualnya. Sejarah kota adalah sejarah hidupnya. Karena sang raja adalah segalanya, politik internasional Maya berfokus padanya. Interaksi antar negara kota memiliki dua mode utama. Mode pertama adalah perang ritualistik. Perang di dunia Maya klasik memiliki tujuan yang berbeda. Meskipun perebutan wilayah atau kontrol rute perdagangan adalah bagian darinya, tujuan utamanya seringkali adalah penangkapan. Target utamanya adalah menangkap bangsawan musuh atau idealnya ajau musuh itu sendiri. Tawanan berpangkat tinggi ini kemudian akan dibawa kembali ke kota pemenang, diarak di alun-alun, disiksa, dan akhirnya dikorbankan secara publik di puncak piramida. Ini bukan sekedar kekejaman. Ini adalah transfer kekuatan spiritual. Dengan mengorbankan raja musuh, raja pemenang membuktikan bahwa dewa-dewanya lebih kuat dan menegaskan kekuasaannya sendiri. Mode kedua, yang sama pentingnya, adalah aliansi melalui pernikahan. Dunia politik Maya sangat bersifat pribadi dan dinastik. Cara paling umum untuk mengamankan aliansi, misalnya antara Tikal dan kota kecil yang ingin ditariknya menjauh dari pengaruh Kalakmul, adalah melalui pernikahan strategis. Seorang putri dari Tikal akan dikirim untuk menikahi Ajau dari kota yang lebih kecil. Keturunan mereka kemudian akan memiliki darah Tikal, menciptakan ikatan dinasti yang mengikat kedua kerajaan. Hasilnya adalah sebuah permainan tahta yang sangat kompleks. Sebuah jaringan spionase, perang proksi, dan aliansi pernikahan yang terus berubah. Sebagian besar era klasik didominasi oleh konflik besar antara Tikal dan Kalakmul, di mana setiap kota kecil lainnya dipaksa untuk memilih pihak. Selama 1 abad, Kalakmul mendominasi, mengalahkan Tikal dalam perang besar dan mengorbankan rajanya. Sebuah peristiwa yang menjerumuskan Tikal ke dalam hiatus selama 130 tahun. Kemudian Tikal bangkit kembali, akhirnya menghancurkan Kalakmul dan mengukir lambang ular di tangga kuilnya sebagai tanda penghinaan tertinggi. Zaman keemasan Maya adalah periode yang brilian dan brutal ini. Ia adalah sebuah zaman di mana persaingan politik yang ketat mendorong para raja dewa untuk saling mengalahkan, tidak hanya di medan perang, tetapi juga dalam arsitektur, seni, dan sains, semuanya untuk membuktikan keunggulan ilahi mereka. Dan dalam prosesnya, mereka menciptakan pencapaian intelektual terbesar dalam sejarah dunia baru. Zaman keemasan Maya adalah sebuah permainan tahta yang brutal dan dinamis. Ia adalah sebuah zaman di mana lusinan Raja Dewa atau Kuhul Ajau yang ambisius bersaing untuk supremasi. Namun, persaingan ini tidak hanya terjadi di medan perang. Perang adalah satu hal, tetapi dalam kosmologi Maya, kemenangan militer tidak ada artinya jika tidak disahkan oleh para dewa. Untuk membuktikan bahwa mereka berhak memerintah, bahwa mereka adalah Kuhul Ajau yang sah, para raja ini harus membuktikan sesuatu yang jauh lebih dalam. Mereka harus membuktikan bahwa mereka mengendalikan tatanan kosmos itu sendiri. Inilah yang mengubah zaman keemasan Maya dari sekedar periode perang saudara yang brutal, menjadi salah satu ledakan intelektual dan artistik paling cemerlang dalam sejarah manusia. Ini adalah kisah tentang otak peradaban Maya,
sebuah perlombaan senjata intelektual yang berjalan paralel dengan perlombaan senjata militer. Pencapaian terbesar mereka dan warisan mereka yang paling unik adalah sistem tulisan hieroglif yang berfungsi penuh. Ini tidak bisa cukup ditekankan. Bangsa Maya adalah satu-satunya peradaban di seluruh Mesoamerika dan di seluruh dunia baru yang menciptakan sistem tulisan yang dapat merekam bahasa lisan secara utuh. Bangsa Olmec memiliki simbol dan ikonografi. Bangsa Zapotec memiliki tanda-tanda awal, tetapi bangsa Maya lah yang memecahkan kode tersebut. Tulisan hieroglif Maya adalah salah satu sistem penulisan paling indah sekaligus paling kompleks yang pernah diciptakan. Ia bukanlah alfabet sederhana. Ia adalah sistem logosilabis yang canggih, memadukan ratusan logogram, yaitu tanda yang mewakili seluruh kata seperti jaguar atau raja, dengan silabogram, yaitu tanda yang mewakili suara suku kata seperti ba, ke, la. Dengan menggabungkan tanda-tanda ini dalam blok-blok glif yang elegan, para juru tulis atau aj-sihbi dapat menulis apapun yang dapat mereka ucapkan. Namun, apa yang mereka pilih untuk ditulis? Ini adalah kunci untuk memahami mereka. Mereka tidak menulis puisi epik seperti Homer. Mereka tidak menulis catatan pasar atau resep. Selama berabad-abad, tujuan utama tulisan Maya adalah satu, propaganda kerajaan. Tulisan itu adalah alat kekuasaan. Ia digunakan oleh para raja dewa untuk satu tujuan utama, mengabadikan sejarah mereka di atas batu. Teks-teks hieroglif menceritakan dengan sangat spesifik siapa raja itu, siapa orang tuanya, kapan ia dilahirkan, kapan ia naik tahta, perang apa yang ia menangkan, raja musuh mana yang ia tangkap, ritual apa yang ia lakukan, dan kapan ia mati. Tulisan adalah cara bagi sang ajau untuk membekukan warisannya dalam waktu. Dan untuk membekukan waktu, Anda harus bisa mengukurnya. Ini membawa kita ke pencapaian intelektual besar kedua mereka, matematika dan konsep angka nol. Bangsa Maya tidak menggunakan sistem desimal basis 10 seperti kita. Mereka menggunakan sistem fidesimal basis 20. Kemungkinan besar didasarkan pada penghitungan jari tangan dan jari kaki. Sistem ini sangat elegan dan efisien. Mereka hanya membutuhkan 3 simbol. Sebuah titik untuk angka 1, sebuah batang untuk angka 5, dan yang paling revolusioner, sebuah simbol cangkang untuk angka 0. Penemuan angka 0 secara independen adalah salah satu pencapaian intelektual terbesar umat manusia. Bangsa Romawi tidak memilikinya. Coba lakukan perkalian panjang dengan angka Romawi. Bangsa Maya bersama dengan peradaban India dan Babilonia memahami kekuatan dari ketiadaan. Bagi mereka, 0 bukan hanya sekedar kosong. Itu adalah konsep filosofis, sebuah titik awal, sebuah tempat peristirahatan, dan yang terpenting, itu adalah kebutuhan matematis. Anda tidak dapat menjalankan sistem penempatan posisi, seperti sistem puluhan, ratusan, ribuan kita, tanpa sebuah placeholder. 0 adalah roda penggerak dalam mesin matematika mereka. Dan mesin apa yang mereka jalankan dengan matematika itu? Kalender. Tidak ada peradaban dalam sejarah manusia yang lebih terobsesi dengan waktu selain bangsa Maya. Waktu bukanlah konsep abstrak bagi mereka. Itu adalah serangkaian siklus ilahi yang hidup, masing-masing dengan dewa dan takdirnya sendiri. Mengukur waktu berarti memahami kehendak para dewa. Mereka tidak hanya memiliki satu kalender. Mereka memiliki jaringan kalender yang saling bertautan dan sangat presisi. Ada Zolkin, kalender ritual suci 260 hari. Ini adalah jantung dari ramalan Maya, sebuah siklus 26 hari yang berputar melawan 13 angka. Ada Haab, kalender matahari 365 hari. Ini adalah kalender sipil mereka yang melacak musim pertanian. Mereka tahu bahwa kalender ini sedikit lebih pendek dari tahun matahari yang sebenarnya, 365,2422 hari.
tetapi mereka tidak repot-repot menggunakan tahun kabisat. Kedua kalender ini berjalan bersamaan, seperti dua roda gigi yang saling mengunci. Sebuah tanggal spesifik hanya akan terulang setiap 52 tahun sekali. Ini dikenal sebagai calendar round, dan akhir dari siklus 52 tahun adalah waktu yang penuh bahaya dan pembaruan ritual besar-besaran. Namun, bagi para raja yang ingin mencatat sejarah mereka, siklus 52 tahun tidaklah cukup. Mereka membutuhkan sesuatu yang linear, sesuatu yang absolut. Jadi mereka menggunakan sistem ketiga, long count atau hitungan panjang. Long count pada dasarnya adalah odometer kosmik. Itu adalah hitungan linear jumlah hari yang telah berlalu sejak titik awal mitologis penciptaan dunia mereka saat ini, yang mereka tetapkan pada tanggal 13 Agustus 3114 SM. Sebuah tanggal long count terlihat seperti ini: 9 baktun, 15 katun, 10 tun, 0 winal, dan 0 kin. Ini berarti 9 periode 144.000 hari, 15 periode 7.200 hari, 10 periode 360 hari, 0 periode 20 hari, dan 0 hari. Inilah kejeniusan mereka. Dengan matematika vigesimal dan angka 0, mereka dapat mencatat tanggal absolut apapun dalam sejarah mereka dengan presisi yang menakjubkan. Mengapa mereka begitu peduli? Karena kalender adalah alat astronomi. Para pendeta astronom Maya adalah pengamat langit yang ulung. Dari kuil-kuil mereka yang berfungsi ganda sebagai observatorium, mereka memetakan siklus benda-benda langit dengan akurasi yang luar biasa. Mereka sangat terobsesi dengan planet Venus, yang mereka kaitkan dengan perang dan kekuasaan. Mereka dapat memprediksi siklus Venus, kapan ia akan muncul sebagai bintang pagi atau bintang malam, dengan margin kesalahan hanya beberapa jam selama ratusan tahun. Mereka memetakan pergerakan Jupiter. Mereka dapat memprediksi gerhana matahari dan bulan, yang dianggap sebagai pertanda yang sangat berbahaya. Bayangkan kekuasaan seorang Ajau yang dapat mengumumkan kepada rakyatnya, 3 hari dari sekarang, Dewa Matahari akan dimakan. Tetapi jangan takut, karena ritual saya akan mengembalikannya. Itulah kekuatan tertinggi. Sekarang, mari kita satukan semuanya. Tulisan hieroglif, matematika presisi, kalender long count, dan pengamatan astronomi. Di mana semua pencapaian intelektual ini bertemu? Mereka bertemu di seni stelae. Stelae, tunggal stela, adalah monumen-monumen batu atau prasasti yang didirikan oleh para raja dewa di alun-alun utama kota mereka. Ini adalah papan reklame propaganda mereka. Setiap stela adalah sebuah mahakarya. Di satu sisi, ada potret sang raja dalam 3 dimensi yang rumit, mengenakan hiasan kepala bulu quetzal yang megah, memegang tongkat kekuasaan, dan seringkali menginjak tawanan yang gemetar. Di sisi lain, terdapat kolom-kolom hieroglif yang padat. Teks-teks ini hampir selalu dimulai dengan tanggal long count pada tanggal 9, 15, 10.0.0, diikuti dengan peristiwa yang dirayakan. Raja Asap Jaguar dari Kopan melakukan ritual. Ini adalah sejarah yang ditulis dalam batu. Ini adalah kombinasi seni, sains, dan politik yang sempurna. Tentu saja, kehidupan kota yang kompleks mendukung semua ini. Kota-kota seperti Tikal dan Calakmul adalah pusat-pusat yang ramai. Sakbeb, jalan lintas berplester, menghubungkan kompleks kuil dengan istana-istana besar, tempat para bangsawan, birokrat, dan juru tulis tinggal. Para pengrajin ahli, pematung, pembuat tembikar yang melukis adegan mitologi di vas, dikenal sebagai Codex Style Pottery, dan penenun tinggal di lingkungan khusus. Sistem reservoir dan saluran air yang canggih menampung air untuk puluhan ribu penduduk. Zaman keimasan klasik adalah puncak dari pikiran Maya. Itu adalah era di mana seni dan sains didedikasikan untuk melayani para raja yang saling bersaing. Persaingan inilah yang mendorong mereka untuk membangun kuil yang lebih tinggi, mengukir stele yang lebih indah, dan menghitung waktu dengan lebih presisi daripada siapapun di dunia mereka. Namun, sistem yang brilian dan obsesif ini memiliki kelemahan fatal. Seluruh tatanan kosmik,
hujan, panen, dan kemenangan perang bertumpu pada satu individu, Sang Kuhul Ajau. Apa yang terjadi jika sang raja gagal? Apa yang terjadi jika ritualnya tidak lagi membawa hujan? Atau jika ia kalah telak dalam perang? Apa yang terjadi jika sistem yang didorong oleh persaingan tanpa henti ini akhirnya mencapai batasnya? Kita meninggalkan sebuah pertanyaan yang menggantung. Apa yang terjadi ketika sistem yang brilian namun rapuh, di mana seluruh tatanan kosmos bergantung pada keberhasilan sang Raja Dewa, akhirnya gagal? Jawabannya adalah keruntuhan. Total dan spektakuler. Inilah misteri besar kedua dalam sejarah Mesoamerika, keruntuhan klasik Maya. Setelah lebih dari 6 abad berkembang pesat, membangun kuil-kuil yang menjulang tinggi dan memetakan bintang-bintang, peradaban yang berpusat di dataran rendah selatan itu hancur berantakan. Ini bukanlah satu peristiwa tunggal. Itu adalah sebuah pendarahan yang berlangsung selama lebih dari 1 abad. Tanda-tanda peringatan pertama muncul sekitar tahun 800 Masehi. Tiba-tiba, para raja berhenti membangun. Aktivitas konstruksi di kota-kota besar terhenti. Dan yang lebih penting, para Ajau berhenti mengukir stele. Monumen-monumen batu yang telah menjadi papan reklame propaganda kerajaan selama berabad-abad yang dengan bangga mencatat tanggal longkaun, perang dan ritual mendadak kosong. Para juru tulis meletakkan pahat mereka. Ini adalah kesunyian yang memekakan telinga. Itu berarti para raja tidak lagi memiliki kemenangan untuk dibanggakan, atau mereka telah kehilangan otoritas untuk memerintahkan pembuatannya. Kemudian, terjadilah penelantaran kota-kota besar. Satu persatu, kota-kota raksasa di dataran rendah selatan, jantung peradaban klasik, mulai dikosongkan. Tikal, sang adidaya yang telah mendominasi Peten, ditinggalkan. Kuil jaguar raksasa yang megah menjadi sunyi. Calakmul, ibu kota kekaisaran ular, ditelan oleh hutan. Palengke, dengan istananya yang elegan, dikosongkan. Dan Kopan, Athena dunia maya, ditinggalkan begitu saja. Istana-istana megah dijarah, dan tahta-tahta raja dirusak. Sebuah tanda pemberontakan terakhir yang penuh amarah. Jutaan orang menghilang dari jantung peradaban Maya. Mereka tidak mati dalam 1 hari. Mereka hanya pergi. Mereka meninggalkan alun-alun, kuil, dan piramida mereka untuk selamanya. Membiarkan bangunan-bangunan itu retak di bawah cengkeraman akar pohon ara pencekik. Selama 1000 tahun berikutnya, mereka akan dikenal hanya sebagai kota-kota yang hilang. Apa yang bisa menyebabkan keruntuhan peradaban yang begitu canggih dan mengakar? Tidak ada satu jawaban tunggal. Para arkeolog dan sejarawan kini setuju bahwa itu adalah badai sempurna dari 3 faktor bencana yang saling terkait yang menghantam sistem Maya tepat di titik terlemahnya. Faktor pertama adalah perang yang berlebihan. Sistem kompetisi antar negara kota yang telah mendorong inovasi akhirnya berputar di luar kendali. Di akhir era klasik, perang tidak lagi bersifat ritualistik untuk menangkap bangsawan. Teks-teks hieroglif mulai berbicara tentang pembakaran kota dan perang pemusnahan total. Kota-kota yang dulunya terbuka, kini mati-matian membangun tembok dan benteng. Peperangan yang konstan ini menghancurkan rute perdagangan, menghanguskan ladang jagung, dan memakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menopang populasi yang padat. Faktor kedua yang terkait erat adalah keruntuhan sistem politik. Ideologi Kuhul Ajau atau Raja Dewa adalah pedang bermata 2. Selama raja berhasil membawa kemenangan dan panen, rakyat akan mematuhinya. Tetapi sistem itu menjadi rapuh. Ketika kota-kota mulai kalah perang dan sumber daya menipis, percayaan rakyat pada raja mereka terkikis.
Jika sang Raja Dewa tidak dapat lagi menjamin kemakmuran, apa gunanya dia? Rakyat yang sudah lelah dengan tuntutan perang dan kerja paksa, kehilangan kepercayaan pada sistem yang telah menopang mereka selama berabad-abad. Faktor ketiga adalah paku terakhir di peti mati, kekeringan parah. Selama beberapa dekade, para ilmuwan iklim, paleoklimatologis, telah mengebor inti sedimen dari danau-danau di wilayah Maya. Data mereka menceritakan kisah yang mengerikan. Bertepatan persis dengan keruntuhan klasik, terutama antara tahun 820 Masehi dan 910 Masehi, wilayah itu dilanda serangkaian mega kekeringan yang dahsyat. Ini bukan hanya musim kemarau yang buruk, ini adalah periode multidekade di mana curah hujan turun drastis. Bayangkan skenarionya, Raja Dewa Anda, yang tugas utamanya adalah melakukan ritual pertumpahan darah untuk memanggil Dewa Hujan, gagal. Tahun demi tahun, ritual itu gagal. Ladang jagung mengering, reservoir kota menguap, kelaparan merajalela. Di tengah-tengah perang yang sudah berkecamuk dan krisis kepercayaan politik, bencana lingkungan ini adalah pukulan yang tidak dapat ditahan oleh sistem. Perang, kekeringan, dan runtuhnya ideologi Raja Dewa bergabung menciptakan badai yang sempurna. Peradaban klasik Maya di dataran rendah selatan pun musnah. Namun, dan ini adalah poin paling penting dari semuanya, bangsa Maya tidak hilang. Peradaban di dataran rendah selatan runtuh, tetapi rakyatnya tidak lenyap dari muka bumi. Mereka melakukan apa yang selalu dilakukan manusia ketika menghadapi bencana. Mereka beradaptasi. Mereka bermigrasi. Gelombang besar pengungsi meninggalkan kota-kota yang sekarat di selatan dan bergerak ke utara, menuju semenanjung Yucatan bagian utara, di mana sumber air, gua-gua cenote, lebih dapat diandalkan. Di utara inilah, peradaban Maya bangkit kembali dalam bentuk yang baru dan berbeda. Ini adalah fajar dari era pasca klasik. Kota-kota baru yang besar muncul, terutama Chichen Itza yang legendaris, dan kemudian Mayapan. Bangsa Maya berlanjut. Mereka telah kehilangan obsesi mereka terhadap kalender long count dan stele raja. Tetapi mereka terus membangun piramida, mempraktikkan agama mereka, dan berkembang selama 600 tahun lagi, hingga kedatangan bangsa Spanyol. Hari ini, warisan bangsa Maya hidup dalam dua bentuk. Pertama, ada warisan kuno yang mati, kota-kota yang hilang, piramida-piramida Tikal yang menjulang menembus kabut pagi, istana Pakal di Palengke, dan hieroglif yang rumit di Kopan. Ini adalah saksi bisu dari kecerdasan yang luar biasa, penciptaan angka 0, kalender yang lebih akurat daripada yang digunakan Eropa pada saat itu, dan satu-satunya sistem tulisan penuh di dunia baru. Kedua, dan yang jauh lebih penting, ada warisan yang hidup. Bangsa Maya tidak pernah hilang. Hari ini, lebih dari 7 juta orang di Guatemala, Meksiko, Belize, dan Honduras masih mengidentifikasi diri mereka sebagai Maya. Mereka masih berbicara dalam puluhan dialek bahasa Maya. Di dataran tinggi, mereka masih mempraktikkan ritual pertanian kepada dewa-dewa jagung dan bumi dalam sinkretisme yang kompleks dengan agama Kristen. Mereka masih menenun tekstil dengan simbol-simbol kuno yang sama yang ditemukan di makam-makam kerajaan. Kisah dari Olmec ke Maya pada akhirnya bukanlah kisah tentang keruntuhan total. Ini adalah kisah tentang transmisi, adaptasi, dan ketahanan yang luar biasa. Bangsa Olmec meletakkan fondasinya. Bangsa Maya mengambil fondasi itu dan membangun sebuah katedral intelektual, sebuah kosmos yang tertulis di atas batu sebelum akhirnya beradaptasi untuk bertahan hidup di dunia yang berubah. Mereka bukanlah peradaban yang hilang, mereka adalah peradaban yang masih hidup, gema dari jaguar dan jagung yang masih bergema hingga hari ini.